Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Amaliatus Sofiroh, nomor absen 27, kelas 1248. Saya akan membahas tentang sinopsis novel Ronggeng Duku Paruk. Dalam novel ini berkisah tentang seorang anak bernama Serintil yang hidup di suatu desa terpencil bernama Duku Paruk, di mana suatu hari para anak-anak yang sedang bermain, yaitu Rasus, Warta, dan Dasun. Mereka melihat Serintil sedang menari dengan penuh bakat. Sakarya, tetua di Duku Paruk pun melihat bakat tersebut. Ia yakin bahwa Serintil yang merupakan cucunya telah dikerasukan Indang Ronggeng. Indang Ronggeng, di mana hal tersebut dianggap semacam wangsit yang dimuliakan di dunia peronggengan di desa tersebut. Sakarya pun menceritakan hal itu pada Kartareja, yang merupakan dukung Ronggeng di Dukuh Paruk. Pagelaran Ronggeng akhirnya diselenggarakan, di mana hal tersebut adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga Duku Paruk yang telah lama menanti hadirnya seorang Ronggeng di Duku Paruk tersebut. Karena telah belasan tahun sejak Ronggeng terakhir di Duku Paruk meninggal, belum ada lagi penggantinya. Di desa Duku Paruk, Ronggeng merupakan satu-satunya hal yang membuat penduduk dukuh tersebut merasa hidup di tengah kemelaratan, keterasingan, dan kebodohan yang turun-temurun dari dulu. Pertunjukan dari Serintil malam itu seakan membuat orang-orang Duku Paruk lupa terhadap musibah yang menimpa Duku Paruk 11 tahun sebelumnya. Bahwa bapak dari Serintil, yaitu Sentayip, yang telah membawa malapetaka, menimbulkan banyak kematian di desa Paruk, termasuk sang Ronggeng dari Duku Paruk. Sentayip merupakan seorang bapak penjual tempe bongkrek, di mana ia telah melakukan hal ceroboh yang ia tidak sadari, bahwa tempenya telah bercampur dengan zat beracun, sehingga hal tersebut membuat banyak sekali orang di Duku Paruk meninggal, termasuk Sentayip dan istrinya yang merupakan orang tua dari Serintil. Di dalam novel ini bercerita tentang Rasus, seorang anak laki-laki yang berusia 14 tahun. Rasus merupakan teman bermain Serintil, di mana ia memiliki nasib yang sama dengan Serintil. Ia kehilangan orang tuanya karena petaka yang terjadi di Duku Paruk. Namun, setelah pertunjukan Ronggeng malam itu, ia merasa menjauh dari Serintil, karena kehadiran Serintil sendiri bagi Rasus telah mengobati kerinduan terhadap sosok perempuan di hidupnya. Namun, meski begitu, Rasus menyadari bahwa Serintil bukan hanya miliknya seorang, tetapi sekarang Serintil adalah milik Duku Paruk. Hingga pada suatu malam di makam Ki Sekamenggala, yang merupakan makam leluhur Duku Paruk, Serintil telah diupacara untuk menjadi sang Ronggeng. Namun, syarat menjadi seorang Ronggeng yang sah tidak hanya itu, tetapi dalam peronggengan ada syarat terakhir, yaitu harus menjalani upacara buka kelambu. Buka kelambu sendiri merupakan semacam sayembara bagi laki-laki manapun, di mana laki-laki yang memberi taruhan sejumlah uang yang telah ditentukan oleh dukun Ronggeng akan dapat menikmati keperawanan dari Serintil. Dari hal tersebut membuat Rasus kecewa karena ada hukum yang menjijikan seperti itu yang akan terjadi pada Serintil untuk menjadi seorang Ronggeng, sehingga ia pun pergi bekerja ke Pasar Dawuhan yang merupakan sebuah pusat kecamatan di daerah tersebut. Ia mengasingkan diri di sana. Disitulah Rasus mulai terbuka pengetahuannya, di mana ia harus beradaptasi dengan nilai-nilai baru. Kemudian Rasus mendapat pekerjaan lain, yaitu mengangkat barang-barang milik militer yang ada di daerah tersebut. Setelah lama ia bekerja bersama para tentara, ia tidak hanya bertugas untuk mengangkat barang, namun ia juga sering membantu para tentara untuk menumpas perampok yang ada di Duku Paruk. Sehingga pada suatu malam ia dibangga-banggakan oleh penduduk Duku Paruk karena mereka berpikir Rasus dapat menjadi pelindung dari Duku Paruk. Pada malam itu juga Rasus memenangkan sayembara tersebut, dan malam itu juga ia tidur ditemani Serintil yang tampak semakin cantik.
Disitulah mereka saling mengobrol, di mana salah satu dari obrolan mereka, Serintil membahas bahwa ia menginginkan hadirnya seorang anak. Perang batin pun muncul pada diri Serintil, di mana ia mulai mempertanyakan eksistensinya untuk menjadi seorang perempuan utuh yang bukan sebagai ronggeng. Terima kasih.